Semoga Inggris Maniac sehat selalu. Semua video di channel ini mengajarkan vocab. Di video ini yang akan diajarkan vocab buah-buahan atau nama buah-buahan. Dan grammar, cara bertanya dalam bahasa Inggris. Secara bersamaan agar lebih mudah dipahami dan hemat waktu. Perhatikan pengucapan vocab berikut lalu hafalkan. Jackfruit, nangka. Mangosteen, manggis. Melon, melon. Pomegranate, delima. Watermelon, semangka. Bitter, pahit. Raw, mentah. Ripe, matang. Sour, asam. Pauskan, jedakan, lalu hafalkan vocab di atas semua ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh dilanjutkan, di-playkan lagi. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan, tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Ayo, apa arti bitter? Kosakata nomor 346. Apa? Ayo, pahit. Ya. Kalau sour, apa 349? Ya, asam. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Ini berarti tanda tanya, berarti pertanyaan apakah ya? Apakah melon dan, masih ingat watermelon? Semangka asam, pahit, atau manis? Jawabannya. Nomor 2. Pertanyaan berarti apakah ya? Apakah delima-delima itu manis, pahit, atau asam? Ini jawabannya. Nomor 3. Apakah buah-buah manggis dan nangka, masih ingat raw, mentah, atau masih ingat ripe, matang? Hafalkan lagi. Guava, jambu biji. Water apple, jambu air. Hikema, bengkuang. Ini bacanya hikema ya, bukan jicama, bukan. Hikema, bengkuang. Soursop, sirsak. Starfruit, belimbing. Warehouse, gudang. Chewy, kenyal. Crunchy, renyah. Pauskan, jedakan lagi, lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan, dilanjutkan lagi. Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi, yang semuanya tadi sudah dihafal dalam pelajaran simple present. Yaitu yang akan kita pelajari cara bertanya bahasa Inggris dalam kalimat yang tidak memiliki kata kerja, yang disebut kalimat nominal. Ya. Rumusnya adalah is/am-are, artinya apakah nih ya, yang warna merah. Setelah itu subjek yang warna hitam, ditambah bukan kata kerja yang warna hitam juga, yang ini ya. Misalkan ada kalimat, apakah buah-buah itu belimbing atau sirsak? Nah, ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak memiliki kata kerja. Kata belimbing dan sirsak adalah kata benda. Jadi ini kalimat pertanyaan yang predikatnya kata benda. Karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja, maka untuk bertanyanya jangan menggunakan do does, tapi menggunakan is/am-are. Kita lihat dulu ya, di sini apakahnya is atau are. Kita lihat subjeknya, ini subjeknya buah-buahan. Oh, buah-buahan lebih dari satu. Kalau subjek lebih dari satu jadi pakai are. Jadi apakah buah-buahan itu? Berarti apakahnya are. Setelah are masukin kata buah-buahan itu the fruits gitu ya. Setelah itu masukin aja kata belimbing atau sirsak. Belimbing star fruits, ataunya harusnya or sirsaknya soursop. Jadi ini artinya apakah buah-buahan itu belimbing, ini harusnya or, atau sirsak gitu ya. Contoh lagi, kalimat yang tidak punya kata kerja tapi predikatnya adverb of place atau kata keterangan tempat. Ini contohnya. Apakah jambu biji dan jambu air di bawah pohon atau di gudang? Nah, di bawah pohon atau di gudang adalah kata keterangan tempat atau adverb of place. Inilah kalimat yang tidak memiliki kata kerja, tapi predikatnya kata keterangan tempat. Jadi harus menggunakan is/am-are. Jadi apakahnya pakai is atau pakai are? Oh, subjeknya ada jambu biji, ada jambu air. Lebih dari satu, jadi pakai are. Jadi subjeknya, pertanyaannya are. Nah, masukin subjeknya. Jambu biji, the guava, dannya and, jambu airnya water apple. Ya.
Sekarang setelah itu masukin aja kata yang lain. Di bawah pohon, under the tree. Ataunya or. Di gudangnya, in the warehouse. Gitu ya. Jadi ingat, kalimat tidak punya kata kerja pakai ISMR. Jadi ini terjemahannya, apakah jambu biji dan jambu air di bawah pohon atau di gudang? Gitu ya. Contoh ketiga. Apakah bengkuang kenyal atau renyah? Nah, kenyal dan renyah ini kata sifat atau adjektif. Jadi kalimat ini tidak punya kata kerja tapi memiliki predikat kata sifat atau adjektif. Maka harus pakai ISMR pertanyaannya. Kita lihat harus pakai is atau are ya. Oh, subjeknya bengkuangnya sebuah, ada e-nya berarti kalau sebuah pakai is. Berarti apakahnya is, bengkuangnya hikmah, masukin kata-kata kenyal atau renyah. Kenyalnya chewy ataunya or, renyahnya crunchy. Jadi ini artinya apakah sebuah bengkuang atau bengkuang itu kenyal atau renyah gitu ya. Poskan, lalu hafalkan rumus ini sampai ingat sekali ya. Setelah ingat sekali rumusnya boleh diplaykan lagi. Sekarang latihan tadi kalimat yang tidak punya kata kerja. Ingat rumus kalimat tidak punya kata kerja harus pakai ISMR ya. Nih rumusnya ditampilkan lagi supaya mudah. Ini perintahnya. Terjemahkan, kemudian koreksi kesalahan grammar di vocab merahnya. Oh, ini koreksi katanya di merahnya. Tapi terjemahkan dulu. Ini kalimat pertanyaan berarti apakah ya? Apakah buah itu bengkuang atau delima? Ini terjemahannya ya. Tadi katanya kalimat harus pakai ISMR. Oh, ini udah salah ya. Kita lihat. Berarti ini salah, diperbaiki. Ini subjeknya satu nih. Buah. Berarti ininya koreksinya ganti. Nih. Dasnya ganti dengan is. Jadi, is the fruit hikmah or pomegranate? Nah, ini koreksinya ya. Lagi. Ini kalimat pertanyaan ya. Berarti apakah? Apakah nangka-nangka dan bengkuang-bengkuang itu? Terjemahannya boleh. Ada, pakai ada boleh. Ada di bawah pohon atau tanpa ada di bawah pohon langsung ya. Atau di gudang. Nah, ini terjemahannya ya. Apakah nangka dan bengkuang di bawah pohon atau di gudang? Terus koreksi kata yang merahnya. Oh iya, tadi pertanyaan ini kalimat tidak punya kata kerja harus pakai ISMR. Ini salah ya. Kita lihat pakai is atau are. Ini ada nangka, ada bengkuang. Oh, lebih dari satu. Jadi harusnya pakai are. Nah, jadi do ini diganti sama are. Jadi are the jackfruit and hikmah bla 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 gitu ya. Lagi. Terjemahkan lagi. Ini pertanyaan lagi ya. Berarti apakah? Apakah bengkuang masih ingat soursop, sirsak, dan masih ingat starfruit, belimbing, chewy, masih ingat? Kenyal atau renyah? Ini ya. Ingat tadi kalimat tidak punya kata kerja harus pakai ISMR bukan dudas ya. Jadi ISMR ya, ganti sama ISMR nih. Oh, ini subjeknya ada bengkuang, ada sirsak, ada belimbing, ada 3 ya. Berarti pakai are diganti ya. Ini salah do, ganti pakai are. Jadi are hikmah soursop and starfruit chewy or crunchy gitu ya. Lagi. Sekarang masih latihan kalimat tadi, kalimat pertanyaan, tapi sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia, soalnya dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kekuatan video-video kami Anda harus bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sekarang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini lebih menantang ya. Tapi cek dulu vocabnya. Melon dari melon. Ini dan dari A, and. Semangka, watermelon. Asam, sour. Pahit dari B, bitter. Atau dari O, or. Manis dari manis gampangnya sweet. Gitu ya. Yo, ini pertanyaannya apakah? Kita lihat apakahnya harus pakai is, harus pakai are ya. Kita lihat. Oh, ada melon, ada semangka. Oh, berarti pakai are sekarang ya. Lebih dari satu. Berarti terjemahannya adalah are, melon, and watermelon, sour, bitter, or sweet. Nah, ini ya. Pakai are ya. Are the melon and the watermelon sour, bitter, or sweet. Nomor 2, terjemahkan lagi. Cek dulu. Manggis masih ingat dari M? Mangosteen. Ini N. Nangka dari J? Jackfruit. Mentah dari N? Raw. Or. Matangnya ripe. Pakai is, pakai are ya. Ada manggis, ada nangka. Oh,
lebih dari satu jadi pakai are ya. Are the, pakai the boleh. The mangosteens, manggisnya lebih dari satu pakai s ya. And jackfruit atau the jackfruit raw or ripe. Nah, ini ya. Are the mangosteens and jackfruit raw or ripe? Ini jawabannya. Lagi, nomor 3. Cek dulu vocabnya. The 5 masih ingat? Pomegranate itu the. Sweet, bitter, or sour. The 5 itu dibalik jadi the itu the pomegranate ya gitu ya. Oh, ini the 5-nya satu pakai is berarti ya. Is the pomegranate sweet, bitter, or sour? Nah, ini ya. Is the pomegranate sweet, bitter, or sour? Matikan suaranya ya, terjemahkan sendiri ya. Cek dulu vocabnya. Fruit, the sour fruit, or sour fruit. Apakahnya pakai is, pakai are ya? Oh, buah-buah. Buah-buah itu, berarti buahnya lebih dari satu, jadi pakai are ya. Are the fruits, itu the ya. Sour fruits or sour soup. Nah, gini ya, pakai are ya. Lagi, nomor 5. Jambu biji dari K, ayo, guava. And, jambu air, water apple. Bawah, under, pohon tree, atau or, D-nya in, gudangnya warehouse gitu ya. Pakai is, pakai are ya. Oh, ada jambu biji, ada jambu air, berarti lebih dari satu, jadi pakai are. Are, pakai the boleh. The guava and the water apple under the tree or in the warehouse. Gitu ya. Are the guava and water apple under the tree or in the warehouse? Nggak pakai the juga boleh. Jadi gini, water apple under tree boleh, tapi sebaiknya pakai the ya, nggak apa-apa. Kalau salah di artikel the tidak apa-apa. Lagi, bengkuang dari C. Bukan cicama, bukannya hikama. Kenyal, chewy. Atau or, renyah, crunchy. Ini bengkuang, anggap aja satu ya. Nah, anggap satu ya. Kalau satu berarti pakai is. Kalau lebih dari satu pakai are. Anggap satu jadi pakai is ya. Is the hikama crunchy or chewy, kenyal dulu. Chewy or crunchy. Nah, is a hikama chewy or crunchy. Nah, gitu ya. Buka playlist di channel ini, di Dayar Channel, lalu tonton video-videonya agar dapat mempelajari semua pelajaran dengan urutan yang benar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.